Halo Fortuners, selamat datang di Fortune Star 222. Sama gue Lucky yang saya bacain energi kalian di bulan Juni untuk semua zodiak ya. Dan highlight di bulan Juni itu adalah Jupiter konjang dengan North Nodes ya. Terus ada full moon di Sagittarius, ya, bulan purnama di Sagittarius itu tanggal 3 ya. Ada new moon di Gemini ya, dan ada juga Pluto retrograde yang konjang dengan Saturn. Apa sih dampaknya buat kalian semua energi-energi semesta ini, dan bagaimana kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita? Nah, gue saranin gak hanya nonton sun sign kalian ya saat kalian lahir seperti biasanya itu, tapi nonton juga rising atau ascendant sign kalian dan juga moon sign kalian. Dan cross watcher kalian welcome untuk join ya. Kalau nggak sesuai jangan paksain itu sesuai. Coba nonton ketiganya karena ini general reading ya. Oke, check it out. Gemini, happy birthday to you. Ya, Juni. Selamat Hari Pancasila ya. Saat gue bikin ini tanggal 1 ya kan. Dan selamat ulang tahun untuk Gemini ya. Ini bulannya kalian. Langsung aja ya gue pakai Lucky Tarot. Walaupun ini semuanya udah gue reshuffle ya, gue lupa. Mulai dengan ini ya. Fokus Gemini, gue pakai ini nih, Literary Witches Oracle Card ya. Kita lihat fokus Gemini di bulan Juni. Satu aja. Satu waktu aja fokus Gemini di bulan Juni. Dapatnya Lion ya kan? Lion. Fokus kalian adalah mengekspresikan diri dengan kartu Lion. Nah, mengekspresikan diri. Nah. Jadilah, mengaumlah gitu. Intinya. Oke, sekarang seperti biasa gue pakai Lucky Tarot. Nah, 6 kartu aja kali ini akan berbeda dari bulan kemarin ya. Apa yang terjadi pada Gemini di bulan Juni? Seperti kalian lihat, contekan udah ada di sini ya kan. Kita lihat nanti, kita sesuaikan dengan kartu-kartu yang keluar ya. Energi semesta apa yang berdampak pada keseharian kalian. Oke. Tema kalian di bulan Juni, the moon ya kan, ada new moon, ada full moon, purnama. Tema kalian, goal kalian di bulan Juni, justice, opportunity ya, kesempatan, the chariot. Untuk challenge buat Gemini, the fool. Action buat Gemini, death. Outcome untuk bulan Juni Gemini, the lovers. Under the deck, the Hierophant. Oke, ya kan? The Hierophant. Under the deck itu subconscious mind, alam bawah sadar kalian. Itu mungkin ada yang ini tentang tradisi, tentang komitmen, tentang pernikahan, tentang kontrak, ya, tentang nilai. Karena di Hierophant ini adalah energinya Taurus. Ya. Taurus, ada apa sih dengan Taurus? Nah, tanggal 1 Juni itu ada Jupiter ya konjang dengan North Nodes.
konjang dengan North Nodes itu maksudnya apa sih? North Nodes itu kan tentang fokus utama kita ya. Ini sejak tahun 2020 ya North Nodes dari Taurus. Nah, dia akan pindah itu bulan Juli kalau nggak salah. Iya. Bulan Juli dia akan pindah geser ke Aries. Nah, ini akhir saat-saat dia mau bergeser. Jadi dia di akhir Taurus. Anyway, karena Jupiter juga di sini. Jupiter itu kan planet expansion ya. Planet expansion, bagaimana kita melampaui batas-batasan kita. Jupiter juga planet berkah, planet of luck gitu, keberuntungan juga. Dan konjang itu artinya dia lagi berdialog sama apa sih gitu. Fokus kita dari 2020 itu gitu. Arah fokus utama kita atau enggak destiny-nya kita gitu ya. Apa sih gitu. Mungkin kalian selama 2 tahun terakhirnya memikirkan tentang tradisi pernikahan ya, dengan energi dari The Hierophant. Pernikahan atau ya tradisi atau kontrak. Nilai-nilai dari sebuah pernikahan. Itu alam bawah sadar kalian, oke? Jadi dengan adanya Jupiter di situ, kalian diminta untuk melampaui batasan-batasan atau limitnya kalian sendiri untuk bisa expand, ya. Untuk bisa lebih mampu lagi, lebih besar lagi gitu kan, karena planet Jupiter adalah planet terbesar. Ya, apapun challenge-nya, itu adalah untuk menjadi kita lebih luas. Di situ akan datang keberuntungan atau berkah spiritual. Anyway, itu adalah alam bawah sadar kalian di bulan Juni ini. Nah, tema kalian itu tentang rasa dengan energi the moon ya. Dengan energi the moon di sini. Ini tentang rasa. Apa yang kalian rasakan ya. Full moon di Sagittarius. Full moon di Sagittarius tanggal 3. Buat Gemini itu di relationship, partnership ya. Entah itu personal atau nggak profesional ya. Apa yang kalian rasa? Apa yang kalian rasa itu jadi pusat perhatian kalian ya. Kalian belajar untuk mengekspresikan diri nih dengan energi Lion ya. Energi Leo. Kalian berusaha mengekspresikan diri apapun itu yang kalian rasa, kalian berusaha untuk mengungkapkan ya. Entah itu dalam kerjasama, kolaborasi, atau bahkan pasangan ya, dengan pasangan. Kalau kita bicara full moon purnama di Sagittarius, kalau kita bicara new moon di Gemini, new moon di Gemini itu tanggal 11 dan bersamaan dengan bukan maaf kok segitu deket ya, nggak mungkin. Tanggal 18 ya, biasa gue punya contekan ya. Nggak bisa gue ngapalin tanggal-tanggal itu, emangnya ulangan, emangnya ujian ya. Jadi gue lebih milih untuk punya contekan. New moon di Gemini itu tanggal 18 ya. Ini tentang bagaimana kalian ingin menampilkan diri kalian sendiri. Sisi emosional yang bagaimana yang kalian ingin tampilkan ke dunia luar. Citra diri yang bagaimana, yang sesuai dengan apa yang kalian rasa gitu. Apa yang kalian ingin aungkan gitu, dengan energinya Lion ini ya. Kalian mau bikin seakan-akan kalian tuh gahar ya, why not gitu. Ya, itu new moon ya. New moon itu kan konotasinya selalu memulai sesuatu yang baru ya, kan gitu. Mulai sesuatu yang baru. Ini temanya kalian di bulan Juni nih kan, dengan energinya the moon. Nah, secara tarot ini energinya Pisces. Ini energinya Pisces. Pisces buat Gemini itu ada di komunitas, network, friendship ya. Tentang aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian,
bagaimana kalian mengungkapkan ya, apa yang kalian rasa. Nah, kalau secara astrologi, the moon itu energinya siapa namanya, si Cancer. Nah, Cancer buat Gemini itu ada di nilai, di rumah kedua, tentang sesuatu yang berharga. Bagaimana kalian menilai, bagaimana kalian mengapresiasi, menghargai apapun itu. Semua berangkat dari bagaimana kalian merasakan. Oke, baiklah. Nah, goal kalian di bulan Juni, kartu kedua ya, kalian dapat Justice. Ini energi Libra. Ya, kalian ingin menciptakan keseimbangan, keharmonisan. Ya. Entah dalam diri kalian sendiri, entah itu untuk sekitar kalian, lingkungan sekitar kalian, pertemanan, whatever ya. Karena ini energi Libra. Buat Gemini itu ada di Gemini. Di masalah kreativitas ini, kreativitas anak-anak ya. Karena nggak semua Gemini sama ya. Jadi untuk beberapa dari kalian ini tentang anak-anak, ya, keadilan terhadap anak-anak. Buat beberapa dari kalian ini tentang kreativitas. Untuk beberapa dari kalian ini tentang love and romance, ya. Ada love affairs mungkin, ya. Tetap, ya, fokus kalian adalah bagaimana kalian mengekspresikan diri. Okay. Ada sesuatu untuk Libra? Nggak ada. Oke. Itu goal kalian, menciptakan keharmonisan, keseimbangan ya. Yang terutama dan terpenting adalah dari dalam diri kalian sendiri dulu, karena apapun yang ada di luar itu hanya menyeimbangkan, hanya menyelaras dengan apa yang ada di dalam diri kita gitu. Kalau kita fokusnya keluar, nanti yang di dalam itu malah ruwet ya. Kalau kartu ketiga, kita langsung kartu ketiga adalah opportunity untuk Gemini di bulan Juni ya. Opportunity, kesempatan untuk Gemini di bulan Juni adalah The Chariot ya. The Chariot. Ini energi Cancer. Kalian akan kalian mendapatkan kesempatan untuk mampu moving forward ya. Travel mungkin ya. Untuk beberapa dari kalian ini tentang travel. Untuk beberapa dari kalian ini juga relokasi. Tapi ini lebih tepatnya buat Gemini adalah moving forward tentang hal-hal yang sifatnya bernilai buat kalian. Kalian akan lebih mampu menguasai atau mengontrol, mengendalikan diri kalian sendiri dari sisi gelap, terang. Setiap orang punya ya, setiap orang punya sisi gelap dan terangnya. Kalian mampu mengontrol atau mengendalikan itu dari dalam diri kalian sendiri, sehingga kalian mampu moving forward, menghadapi apapun itu rintangannya untuk tetap berevolusi mungkin ya. Mungkin menyepadankan untuk nilai-nilai yang baru ya. Dan karena ini energi Cancer, Chariot ya, itu kan selalu buat Gemini rising sign ya, maksudnya di sini Gemini rising sign. Itu Cancer ada di rumah kedua, yang mana nanti tanggal 21 matahari meninggalkan Gemini, kita masuk ke Cancer. Jadi mungkin kalian akan bisa lebih moving forward. Kesempatan itu kalian akan dapatkan di saat seasonnya Cancer ya. Jadi opportunity itu akan datang mungkin di seasonnya Cancer, yaitu tanggal 21 Juli sampai 21 Agustus atau 22 Agustus, mau nggak inget ya. Tuh, kesempatan itu. Oke. Dan apalagi Cancer, oh ya, Merkuri akan masuk ke Cancer meninggalkan Gemini itu tanggal 20 ya, tanggal 20. Nah, bahkan persepsi dan mindset kalian pun juga udah menyelaras untuk moving on gitu kan. Oke. Nah, challenge ya untuk moving forward ini buat Gemini
di bulan Juni adalah The Fool. The Fool ya. The Fool itu adalah mempunyai keyakinan yang kuat ya, kalau segalanya akan baik-baik saja, dan untuk memulai sesuatu yang baru dan menempuh apapun itu resiko yang nanti akan hadir. Ini energinya Aries. Ini energi Aries nih, The Fool. Kelihatannya bego ya kan, padahal dia the wisest. Dia paling bijak. Karena seakan-akan dia tidak memperhitungkan ya kan, pro kontra tralalala, pokoknya udah jalanin aja gitu kan. Itu The Fool. Dia merasa nyaman, aman, yakin ya, kalau dia oke. Ya, energi Aries buat Gemini itu ada di karir, reputasi, bahkan status ya, status juga long term goal ya. Jadi challenge-nya kalian adalah memulai sesuatu yang baru, completely new direction, bahkan long term kind of goal yang baru. Nih untuk Gemini ya, entah itu pekerjaan baru yang completely different mungkin ya. Nah, itu challenge-nya ya. Nah, action yang perlu dilakukan menurut si kartu ini ya, kalian dapat di Juni ini action yang kalian death, kematian bro. Death, ada kematian, ada kelahiran. There's an end and there's also a beginning, right? Ya. Jadi setiap ada akhir pasti ada beginning, start new. Nah, jadi action yang dibutuhkan adalah meninggalkan yang memang sudah tidak selaras lagi dengan kalian ya. Ini energinya Scorpio. Energi Scorpio. Scorpio buat Gemini itu ada di kesehari-harian. Sangat mungkin adalah pekerjaan kalian sendiri yang kalian harus hilangkan, maksudnya tinggalkan kalau memang itu udah nggak sesuai ya. Ini action yang kalian perlu lakukan, meninggalkan hal-hal yang kalian sudah tidak. Dan itu untuk kesehatan kalian sendiri ya. Kebiasaan-kebiasaan atau rutinitas kalian ya, karena ini Scorpio ada di rumah ke-6 buat Gemini ya. Oke. Out, alright. Dan outcome ya untuk Gemini, kalian dapat the lovers itu apa sih? The lovers itu energi kalian sendiri. Gemini, kalian balik ke kalian sendiri ya kan? Kembali ke diri kalian. Kalian tidak lagi menjadi apapun yang orang lain inginkan, kecuali menjadi diri kalian sendiri. How to be, how to be your F self. Lovers Gemini. Nah, seperti gambar juga kalian lihat di sini gambarnya cermin ya, cermin. Ya. Kalau kita itu adalah cermin. Apa yang kita lakukan buat orang lain itu kita lakukan pada diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan pada diri kita sendiri kita lakukan pada orang lain. Entah mau menyebutkan, menamakannya, memberi label itu sebagai berkah atau kutukan, both are equally the same. Tergantung persepsi kitanya sendiri ya. Lagi-lagi ini energi Gemini ya. Ini adalah seasonnya Gemini ya. Jadi oh ya, di Gemini Merkuri masuk ke Gemini itu tanggal 11 ya. Merkuri masuk ke Gemini tanggal 11 bulan Juni ini. Dan dengan energi Merkuri masuk ke Gemini, dia pulang ke sarang, pulang ke kandangnya. Artinya energinya tuh double. Kalian jadi sangat-sangat mikirin ya kan, sangat-sangat mikirin banget gitu. Ini gimana itu kalian gimana? Monkey chatternya langsung keluar tuh. Nah, jadi perlu diwaspadai dan disadari ya, betapa nanti proses berpikir kalian akan jadi jauh lebih hebat dengan Merkuri masuk ke Gemini ya, karena dia akan bersanding dengan
matahari juga di situ. Jadi kalian akan lebih punya kesulitan untuk berbicara kalau itu kalian tidak selaras dengan diri kalian sendiri. Ya. Oke, gue langsung aja ke saran secara keseluruhan dari semesta apa sih untuk Gemini di bulan Juni ini. Ini gue pakai apa namanya, The Mystical Shaman. The Mystical Shaman. Satu kartu aja saran untuk Gemini di bulan Juni. Keren. The Luminous Warrior. The Luminous Warrior. The Luminous Warrior itu adalah, kalau kalian perhatikan gambarnya ya, kalau kalian perhatikan gambarnya di sini itu ada terang di dalam bawah badannya ya. Dia mencari terang ke dalam badannya sendiri, dia mencari terang ke dalam dirinya sendiri ya, sehingga luminous itu ya, terang itu kita pancarkan dari dalam ya. Kita tidak mencari keluar kemanapun, tapi dari dalam diri kita sudah ada terang itu. Dan sebagai warrior, kesatria ya, apa yang kita perjuangkan kalau nggak terangnya kita sendiri ya, untuk memberi terang juga kepada yang lain kan. Itu udah oke, sudah gitu aja. Semoga bermanfaat dan resonate. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share.